Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dari tahun 2017 sedang melaksanakan kegiatan peningkatan infrastruktur dengan menjalankan proyek pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Pembangunan ruas jalan alternatif ini terdiri dari 5 segmen dengan rute Prambanan-Gading. Pada tahun lalu, pemerintah sudah menyelesaikan segmen 1 dan 5, sehingga pada tahun 2022 ini, pemerintah sedang menjalankan proyek pembangunan ruas jalan dan jembatan segmen 4 rute Tawang-Ngalang, Ngalang-Gading. Dan yang sedang dikerjakan saat ini adalah Tawang-Ngalang. Pembangunan jalan dan jembatan Tawang-Ngalang segmen 4 ditujukan sebagai jalur alternatif Jalan Jogja-Wonosari melalui jalur Piungan Patuk. Untuk pembangunan jalan, aksesibilitas dari Sleman menuju ke Wonosari saat ini sedang dibangun ruas jalan sebenarnya jalurnya Prambanan-Gading. Prambanan-Gading ini terdiri dari beberapa segmen. Yang saat ini sedang dibangun adalah segmen Tawang-Ngalang, Ngalang-Gading. Dan yang sedang dikerjakan tahun ini adalah Tawang-Ngalang. Saat ini memang pembangunannya bertahap, jadi memang dibuatnya per segmen. Karena kalau total pembangunan Prambanan-Gading ini adalah sepanjang 27,8 km. Tetapi tentu saja pembangunannya harus secara bertahap karena ketersediaan anggaran. Nah, di tahun ini sedang dibangun yang Tawang-Ngalang 4, segmen 4, itu sepanjang 3,4 km. Dan selanjutnya nanti akan dibangun lagi yang Tawang-Ngalang tahap berikutnya di tahun 2023. Dari 27,8 panjang total yang sudah terbangun kira-kira 11,9 km. Segmen berikutnya yaitu segmen 2 dan 3 karena yang segmen 1 dan 5 sudah terbangun. Prosesnya tentunya dimulai dari tahap awal yaitu kelayakan, studi kelayakan, kemudian dilanjutkan dengan DED, penyusunan DED, kemudian penyusunan dokumen lingkungan, selanjutnya juga dilakukan pengadaan lahan. Nah, pengadaan lahan ini dilakukan oleh kabupaten, yaitu karena ini terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Pengadaan lahannya dilakukan oleh masing-masing kabupaten. Yang sudah bebas lahannya adalah yang Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan yang di Kabupaten Sleman saat ini sedang berproses. Sehingga pembangunan kami dimulai dari yang wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Jalan alternatif Sleman Gunung Kidul ini membentang dari perbatasan Sleman di Dusun Gembyong, Ngororo, sampai Gading di Kapanewon Playen. Rencananya, pembangunan jalan ini akan terbagi dalam 5 ruas pengerjaan. Ruas pertama menghubungkan titik dari Ngororo sampai Kedung Kadang. Titik kedua menghubungkan antara Kedung Kadang Kepil. Titik ketiga Kepil Bobung. Sedangkan titik keempat menghubungkan Bobung Ngalang. Dan titik kelima menghubungkan Karanganyar sampai perempatan SMP Negeri 1 Gedang Sari. Proyek pembangunan jalan ini bertujuan untuk pemanfaatan ruang strategis Karch Gunung Sewu, sehingga ruang strategis tersebut dibangun menjadi jalan dan jembatan Tawang-Ngalang segmen 4 dengan estimasi pengerjaannya yaitu kurang lebih 291 hari dan sudah mulai berjalan sejak bulan Maret 2022. Tentunya untuk satu, meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Yang kedua, konektivitas dari Kabupaten Sleman menuju ke Gunung Kidul yang tadinya melewati jalur Yogyakarta Piungan, sekarang ada alternatif jalur lain yang lebih dari sisi geometrik jalannya lebih nyaman, yaitu melewati Prambanan Gayam Harjo Gading. Manfaatnya adalah seperti yang tadi di awal saya sampaikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar terutama ya. Kemudian sebagai jalur konektivitas kawasan wisata yaitu Prambanan, kemudian kawasan Gunung Purba dan kawasan khas Gunung Sewu. Harapan kami tentunya satu, bahwa masyarakat sekitar perekonomiannya menjadi meningkat. Yang kedua, masyarakat baik dari DIY maupun dari luar DIY apabila menuju ke Gunung Kidul bisa melewati ruas jalan alternatif ini.
Sehingga tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Sleman, kemudian ada di Gunung Kidul, terutama yang pantai-pantai, kawasan Gunung Kidul kan banyak sekali tempat wisata, itu dapat dicapai oleh masyarakat secara luas dengan lebih mudah daripada jalur yang ada sekarang. Dimana yang jalur yang ada sekarang kondisinya kan berkelok-kelok dari sisi rawan kecelakaan, kemudian longsor. Nah, ini bisa diatasi apabila melewati ruas jalan yang Prambanan Gading. Tentunya kami dari sisi pembangunan konstruksi jalannya merupakan kewenangan kami. Kami berharap dengan adanya pembangunan ruas jalan Prambanan Gading yang saat ini dimulai dari Tawangalang sampai Gading, masyarakat dapat memanfaatkan ruas jalan ini dengan sebaik-baiknya dan menggunakan jalan ini sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan program peningkatan infrastruktur Jalan Prambanan Tawangalang ini tentu akan semakin mempermudah akses mobilitas orang dan barang. Menjadi jalur alternatif dari Sleman ke Gunung Kidul, mengurangi kemacetan di wilayah Yogyakarta, serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan tersebut. Kegiatan proyek pembangunan ruas jalan alternatif Sleman Gunung Kidul ini dikerjakan oleh kontraktor. Pada pembangunan segmen 4, ruas jalan dan jembatan Tawangalang ini, pemerintah bekerja sama dengan BSP, CMK, KSO sebagai penyedia precast untuk konstruksi jembatan dan aspal untuk pekerjaan jalan. Kontraktor ini dikontrak selama 291 hari, mulai dari 16 Maret 2022 dan selesai dengan target 31 Desember 2022. Dengan nilai kontrak 77.333.171.000. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan PT Tripatra Konsultan sebagai konsultan pengawas. Untuk rutenya adalah dari Dusun Sambeng sampai dengan Bobong untuk rutenya. Kemudian untuk desanya itu ya desa di Putat sama Ngalang. Men 4 ini panjang jalannya adalah 3,4 km dengan satu jembatan sepanjang 80 meter, lebar jalan aspal rencana 7 meter. Yang sudah berjalan adalah segmen 1 sama segmen 5 yang sudah selesai dilaksanakan tahun kemarin, dan tahun ini adalah segmen 4. Segmen adalah bagian pekerjaan atau potongan pekerjaan yang disesuaikan dengan anggarannya, tahun anggaran maupun biayanya. Pekerjaan yang ada di segmen 4 Tawangalang ini adalah galian batu, galian tanah, kemudian ada timbunan tanah. Kemudian untuk pondasi jalan ini menggunakan agregat A. Kemudian aspalnya ada 3 lapis, yaitu aspal ACBS, ACBC, dan ACWC. Kemudian yang lain pekerjaannya adalah saluran yudit, kemudian ada pekerjaan saluran box, kemudian pasangan batu maupun pekerjaan shotcrete. Kami kontrak tanggal 16 Maret kemarin. Dan untuk akhir kontrak itu tanggal 31 Desember atau selama 291 hari kalender. Benar-benar selesai.
Untuk kondisi saat ini prestasinya sudah 58,7% dari rencana 43,7%, jadi ada deviasi sekitar 15%-an. Kami optimis nanti di akhir tahun ini pekerjaan ini selesai. Untuk breakdown prestasinya, untuk jembatan prestasinya sudah 80%, sedangkan untuk jalan prestasinya 50% untuk minggu kemarin. Dalam menjalankan proyek ini, tentu saja para pekerja mengalami beberapa permasalahan yang dijumpai. Dengan itu, mereka juga harus menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Sebenarnya kendala yang cukup berat bagi kami cuma cuaca sebenarnya. Karena tanah di sini adalah jenisnya tanah kemerah-merahan, itu yang kalau hujan itu menyulitkan kami di dalam bekerja. Dan mudah-mudahan sampai dengan pekerjaan ini selesai nanti cuaca cukup mendukung, itu harapan kami. Untuk selain cuaca, kami relatif karena ini jalan baru mungkin ya, terus kemudian hubungannya dengan masyarakat, ini ada beberapa jalan existing atau perempatan yang harus terpotong dengan jalan baru ini, itu yang mungkin menjadi gangguan bagi masyarakat karena biasanya tidak ada aktivitas pekerjaan, harus kami potong, kami rendahkan jalannya, sehingga itu yang mungkin menjadi masalah bagi masyarakat. Kalau kami komunikasikan dengan masyarakat untuk yang itu, kalau masalah sosial kami komunikasikan dengan masyarakat, sedangkan kalau hujan ya selama ini kita kalau cuaca cerah kita lakukan pekerjaan lembur. Proyek pekerjaan ini tidak hanya pembangunan jalan saja, namun juga direncanakan pembangunan jembatan. Pembangunan jalan dan jembatan ini direncanakan sepanjang 3,4 km. Pembangunan jalan alternatif Sleman-Wonosari memiliki beberapa potensi, antara lain dapat mengurangi waktu tempuh dari Yogyakarta-Wonosari, mengembangkan jalur konektivitas antar kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, KSPN Prambanan, kawasan Gunung Api Purba, dan KSPN Karch Gunung Kidul. Membuka akses antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunung Kidul. Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan dan bangkitan ekonomi di area yang dilalui, yakni Prambanan, Patok, dan Gendang Sari. Sebagai feeder jalan tol DIY dan Jogja Outer Ring Road. Pembangunan jalan alternatif Sleman Gunung Kidul mempunyai maksud dan tujuan untuk mempersiapkan infrastruktur jalan sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi daerah wisata di Kabupaten Gunung Kidul yang sesuai dengan kriteria teknis. Harapan kami mudah-mudahan pekerjaan ini dapat berjalan sesuai dengan target mutu maupun target waktu dan biaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Perlu kami sampaikan ke masyarakat, kami mohon maaf apabila di dalam kami bekerja mungkin ada beberapa gangguan karena adanya pekerjaan ini bagi masyarakat. Kami mohon untuk bersabar sebentar. Mudah-mudahan apabila jalan nanti ini selesai akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan pembangunan ruas jalan dan jembatan rute Tawangalang segmen 4 ini dapat terselesaikan dengan baik, serta diharapkan dengan adanya jalan alternatif ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Program pembangunan jalan dan jembatan Tawangalang, segmen 4 ini didanai Dana Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2022 ini. Dana keistimewaan itu merupakan dana APBN, dana yang berasal dari pemerintah pusat, di mana di dalam penggunaannya sudah diarahkan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Dan penggunaannya pun juga lebih kepada urusan keistimewaan. Ada 5 urusan keistimewaan. Yang pertama berkaitan dengan pengisian jabatan gubernur wakil gubernur, kemudian kelembagaan, kemudian tata ruang, pertanahan, dan kebudayaan. Jadi dana keistimewaan merupakan dana earmark, dana yang diarahkan pemerintah pusat, dan semua berdasarkan usulan awal dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan masuk menjadi bagian satu kesatuan dengan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan untuk jalan Prambanan sampai Tawangalang sampai Gading ini dimulai prosesnya di tahun 2017. Sampai dengan tahun 2022 ini kurang lebih anggaran yang dipergunakan 281 miliar. Memang masih ada pendanaan-pendanaan lain yang dibutuhkan berkaitan dengan keinginan untuk menyatukan 2 daerah, yaitu di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Di perubahan 2022 ini nanti juga masih ada usulan berkaitan dengan pendanaan. Jadi angka sekitar 281 miliar tadi dirancang sampai dengan tahun 2022. Namun belum selesai, di tahun 2023 direncanakan ada usulan penambahan kurang lebih 106 miliar. Sehingga total berkaitan dengan dana keistimewaan itu kurang lebih ada 387 miliar yang akan dipergunakan untuk pendanaan jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. 106 itu merupakan usulan untuk tahun depan. Karena saat ini di jalan yang kurang lebih 9,5 km ini ada 5 segmen. Dari 5 segmen ini baru 3 segmen yang terbiayai. Tahun 2023 ada 2 segmen yang akan kita usahakan didanai, kurang lebih penganggarannya sekitar 106 miliar. Jadi harapannya karena berkaitan dengan jalan Prambanan Tawangalang sampai Gading ini menghubungkan 2 daerah, tentu saja kami berharap ini menjadi jalan alternatif. Karena pada saat ini kalau kemudian kita amati untuk di hari Sabtu Minggu atau long weekend atau weekend saja, itu ternyata sudah terjadi kemacetan. Nah, harapan kami dengan ada jalan alternatif ini membuka jalan baru yang kebetulan menghubungkan daerah dan merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi harapan kami semua sinergi sehingga masyarakat pun juga mendapatkan manfaat dengan adanya jalur yang kemudian kita buat yang menghubungkan antara Prambanan sampai dengan Gading. Kehadiran jalan alternatif tersebut digadang-gadangkan bakal berstatus jalan nasional atau minimal jalan provinsi karena menghubungkan kawasan strategis pariwisata nasional Prambanan, KSPN Kars Gunung Kidul, dan KSPN Pantai Selatan di Gunung Kidul. Sebagaimana diketahui, akses jalan ke Gunung Kidul dari wilayah Yogyakarta hanya dari jalur Piungan Patuk. Dan apabila terjadi bencana alam seperti longsor atau kecelakaan, maka dipastikan arus lalu lintas tersendat bahkan terhenti. Sehingga diperlukan jalur baru yaitu jalur Prambanan Tawangalang tersebut sekaligus mendukung pengembangan KSPN Prambanan dan KSPN Kars Gunung Kidul. Pembangunan jalan alternatif ini pastinya tidak terlepas dari dukungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 3 km ini telah didanai dengan
anggaran daerah istimewa Yogyakarta, DAIS istilahnya. Ini kan beda, jadi kalau kebetulan daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa, akan ada dua anggaran, APBD dan dana keistimewaan. Nah, ini yang digunakan adalah dana keistimewaan. Ya, bentuknya terus kita dorong karena keterbatasan anggaran di APBD murni, APBD daerah istimewa Yogyakarta, maka solusi yang kita miliki adalah kaitannya dengan dana keistimewaan. Maka kita didorong dengan menggunakan dana keistimewaan itu agar cepat selesai pekerjaan proyek ini. Kebijakannya ya segera itu diselesaikan itu karena mengingat anggaran APBD terbatas. Nah, kita mempunyai solusi yang lain karena daerah istimewa punya anggaran tersendiri, anggaran keistimewaan yang rata-rata satu tahunnya itu 1,3 T. Nah, ini makanya solusi yang mempercepat pembangunan dalam rangka masyarakat Gunung Kidul pada umumnya, maka solusi yang dicari adalah menggunakan dana anggaran keistimewaan tersebut. Untuk tahun sekarang saya kira nggak mungkin ada tambahan lagi, tapi tahun depan insya Allah kita selesaikan dari masih 2 segmen itu, sehingga nanti di tahun 2023 itu selesai harapan kami dan bisa nyambung sampai ke Prambanan. Harapannya agar jalan ini dibangun dengan baik, ya cepat selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan, sehingga masyarakat bisa menggunakan. Ya, pada pemerintah, karena pemerintah sifatnya kan memfasilitasi. Dari anggaran yang sudah dikucurkan ini, silahkan untuk dikerjakan bersama dengan pihak ketiga yang menjalankan agar kualitas, kuantitasnya sesuai dengan yang direncanakan. Dan pada masyarakat tentunya ada hal-hal yang sedikit barangkali kurang enak karena proses pembangunan mesti ada dampaknya, agar memahami dan mengerti sehingga perjalanan proyek ini, perjalanan bangunan ini dapat lancar dan dapat selesai sesuai dengan target yang direncanakan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berharap jalan alternatif ini dapat terbangun dengan baik serta dapat selesai dengan cepat, sehingga masyarakat dapat ikut memanfaatkan jalan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya warga di daerah Yogyakarta, memang pada saat ini salah satu yang mendesak untuk kemudian kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki infrastruktur yang ada di kita. Dan kebetulan di Yogyakarta salah satu yang dicermati itu adalah berkaitan dengan kemacetan. Harapan kami dengan kemudian jalur ini terbuka, maka masyarakat bisa menjadikan jalur ini menjadi bagian alternatif untuk perjalanan. Selain itu juga tentu saja bagi masyarakat yang berada di daerah yang sekarang ini menjadi bagian yang kita kerjakan, harapan kami tidak menjadi tertinggal. Artinya jangan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan jalur yang dibuat ini ke arah ekonomi. Jangan sampai justru masyarakat yang di luar DIY yang memanfaatkan jalur yang sudah akan kita buat ini. Memang prosesnya belum selesai karena dana yang sempat kami sampaikan tadi ini berasal dari dana keistimewaan, tetapi harapan kita untuk berikutnya berkaitan dengan konstruksi fisiknya berasal dari anggaran pemerintah dan belanja negara APBN dari pemerintah pusat. Kehadiran ruas jalan ini diharapkan selain menjadi rute alternatif dari Sleman ke Gunung Kidul, juga diharapkan dapat memperlancar aksesibilitas masyarakat, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan adanya pembangunan ruas jalan Prambanan Gading yang saat ini sedang dikerjakan, masyarakat juga dapat memanfaatkan ruas jalan ini dengan sebaik-baiknya dan menggunakan jalan ini sesuai dengan yang diperuntukkan.